Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Kedokteran Pendidikan. Oke, seperti biasa di channel Ilmu Kedokteran Pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar CPNS dan P3K. Di mana pada video kali ini akan membahas terkait dengan apa itu masa sanggah pada pendaftaran CPNS ataupun P3K. Oke, kita di sini akan membahas terkait dengan apa itu masa sanggah dan bagaimana cara mengajukan sanggah ini ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dinyatakan nanti ya tidak memenuhi syarat administrasi, maka akan muncul tombol ajukan sanggah seperti ini. Nah, ini akan muncul jika Bapak Ibu tidak lolos administrasinya. Tentunya ada alasannya, dan jika memang Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah, silakan diajukan sanggah ya. Di sini ada tombol yang nanti akan muncul. Oke. Nah, di sini peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan ya. Di sini ada mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS ya. Nah, TMS ini itu tidak memenuhi syarat. Ya, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman diumumkan ya. Setelah pengumuman, nah itu diberi waktu 3 hari untuk Bapak Ibu melakukan sanggah. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini di halaman resume nanti ketika Bapak Ibu mengecek ya kelulusan seleksi administrasinya. Jika Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos, maka di sini akan muncul ya alasan Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat apa atau tidak lolos. Di sini ada syarat administrasi, contoh ya di sini. Nah, ini ada muncul keterangan dan akan muncul ajukan sanggah. Ya, di sini akan muncul tombol ajukan sanggah. Dan di sini ada tanggalnya ya Bapak Ibu. Sanggah dimulai tanggal berapa sampai dengan berapa. Nah, itu silakan diperhatikan ya tanggalnya. Jangan sampai lewat tanggalnya. Oke, di sini sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, ya. Oke, silakan diperhatikan ya di tahap ini. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Ya, periode masa sanggah dapat lihat di bawah tombol ajukan sanggah ini ya. Oke, nah misalnya gini ya Bapak Ibu sudah mengupload berkas-berkasnya dengan benar dan asli, namun dari verifikasi instansinya ternyata dinyatakan berkasnya itu tidak asli ya. Seperti ini contohnya ya. Ini kartu tanda kependudukan identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah yakin benar menguploadnya, silakan Bapak Ibu melakukan ajukan sanggah ya. Nah, ini seperti yang dikatakan di sini ya. Oke, di sini ya, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, ya, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Oke, kemudian jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkan. Peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah ya. Misalnya gini ya Bapak Ibu, yang diminta scan asli, misalnya KTP ya, ternyata Bapak Ibu mengunggahnya itu bukan scan yang asli, mungkin scan fotokopi ya. Nah, itu tentunya kesalahan dari Bapak Ibu ya, karena diunggah dokumen itu sudah jelas ya, dokumen yang diminta. Jadi, pastikan dokumennya itu harus benar yang di-upload ya Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu tujuan dari masa sanggah ini ya Bapak Ibu. Namun jika memang Bapak Ibu benar melakukan unggah dokumennya dan dikatakan tidak benar ya di tim verifikasinya, nah Bapak Ibu silakan mengajukan sanggah ya. Oke, nah ini ada tombol ajukan sanggahnya. Nah, nanti seperti ini ya, ketika diklik tombol ajukan sanggah, maka akan tampil form sanggah ya, yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu.
persyaratan yang tidak terpenuhi. Ya, misal di sini nanti ada banyak ya dokumennya, itu bisa juga ya. Silakan disanggah semua ya. Oke, di sini contoh ya, kartu tanda penduduk, surat keterangan dari Dukcapil. Ya, dikatakan alasan TMS-nya kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, ini jika Bapak Ibu melakukan sanggah, maka di sini Bapak Ibu berikan alasannya. Contohnya, KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Ya, silakan berikan alasannya. Misalnya ya, Bapak Ibu memang sudah benar mengunggah dokumennya. Kemudian di sini ada masa sanggah, perhatikan di sini ya. Itu sanggahnya dimulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa ditutup ya, diperhatikan. Karena tidak boleh melewati ya. Jika melewati tanggal berikut, maka Bapak Ibu dianggap tidak mengajukan sanggah ya. Jika sudah melakukan sanggah, ini bisa diceklis dan akhiri proses sanggah. Oke. Kemudian di sini ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu ya, dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu pasaran saja tidak valid, maka tetap akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah ya. Segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada misalnya dua yang harus Bapak Ibu sanggah ya, itu maka harus disanggah semua, karena tidak boleh ya jika ada dua yang perlu disanggah ya Bapak Ibu, namun Bapak Ibu hanya mensanggah satu dokumen, maka di sini dinyatakan tetap tidak valid, yang harus dilakukan sanggah. Seperti ini ya. Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah ya. Oke, kemudian setelah pengisian sanggahan ya, maka sistem akan menampilkan peringatan apakah Anda yakin mengakhiri proses penyanggahan. Jika sudah yakin, silakan pelamar memilih tombol iya, namun jika pelamar tidak yakin, silakan pilih tidak ya. Tentunya ini Bapak Ibu pilih iya ya jika sudah yakin ya. Kemudian setelah tombol tadi diklik ya, nanti akan muncul tampilan informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil. Oke, dan di sini Bapak Ibu ya, pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Ingat, pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali ya. Di sini sudah diingatkan juga ya Bapak Ibu, sanggah hanya satu kali untuk pelamar. Nah, pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh halaman resume. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban dari instansi tersebut. Seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Dan di sini nanti ya, Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi ya. Jika sanggahan diterima, tentunya Bapak Ibu akan berubah ya statusnya, yang sebelumnya TMS maka akan berubah lulus seleksi administrasi. Jika masih tidak lolos, itu biasanya ada lagi alasannya ya yang diberikan kenapa masih TMS juga. Oke. Nah, ini ya, jika masa sanggah sudah berakhir maka akan tampil sanggah ya, masa sanggah sudah berakhir, berarti pelamar sudah tidak bisa untuk menyanggah hasil dari seleksi administrasi. Oke, nah di mana untuk masa sanggah ini sudah dilampirkan ya di jadwal. Oke, seperti ini. Untuk administrasi itu tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober. Nah, ini jika tidak ada perubahan. Kemudian ada masa sanggah ya, ini 19 sampai 21 Oktober 2023. Jawab sanggah ini 19 sampai 23 Oktober 2023, dan pengumuman pasca sanggahnya tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober ya. Nah, ini masa jawab sanggah ini ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan pengajuan. Nah, ini secara real time ya, mungkin menurut antrian juga ya Bapak Ibu, maka sanggahan-sanggahan yang telah diajukan itu akan langsung dijawab ya hingga tanggal 23 Oktober jika tidak ada perubahan lagi ya jadwal ini. Oke ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu ya pembahasan terkait dengan masa sanggah. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.